Bayangkan Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan teknologi kecil. Produk Anda bagus, tim Anda solid, tapi entah kenapa, pertumbuhan bisnis terasa stagnan. Di sisi lain, ada perusahaan seperti Entity Company, Apple Inc., Technology Apple Inc. ASI pasar global. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan berbeda? Jawabannya ada pada manajemen strategik. Mari kita lihat dari sebuah cerita. Beberapa tahun lalu, Entity Company, Netflix, Streaming Co. Netflix bisnisnya sederhana, kirim DVD ke rumah pelanggan. Tapi ketika teknologi berubah dan internet semakin cepat, Netflix dihadapkan pada ancaman besar. Orang tidak lagi ingin menunggu DVD dikirim. Disinilah dimensi pertama bekerja, analisis lingkungan. Netflix membaca perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Mereka melihat peluang besar di streaming digital, sekaligus ancaman dari perubahan zaman. Banyak perusahaan gagal di tahap ini karena terlambat menyadari perubahan. Lalu masuk ke tahap berikutnya, perumusan strategi. Netflix tidak sekadar bertahan, mereka mengubah total arah bisnisnya menjadi platform streaming. Ini bukan keputusan kecil, ini transformasi strategis yang berisiko tinggi. Tapi mereka tahu, tanpa perubahan, mereka akan kalah. Selanjutnya adalah implementasi strategi. Netflix mulai berinvestasi besar-besaran pada teknologi streaming, membangun infrastruktur digital, dan bahkan memproduksi konten sendiri. Ini menunjukkan bahwa strategi tidak cukup hanya direncanakan, harus dieksekusi dengan serius. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Masuk ke tahap evaluasi dan pengendalian. Netflix terus memantau data pengguna, apa yang ditonton, kapan, dan bagaimana kebiasaan mereka berubah. Dari sini, mereka menyesuaikan strategi, misalnya dengan memproduksi konten original seperti serial populer yang sesuai dengan preferensi penonton. Dan inilah yang disebut sebagai siklus strategik. Hasil evaluasi kembali menjadi dasar analisis baru. Strategi diperbarui, diimplementasikan lagi, lalu dievaluasi kembali. Proses ini terus berulang. Sekarang mari kita lihat hubungan logisnya. Jika Netflix gagal membaca perubahan teknologi di awal, maka strategi streaming tidak akan pernah muncul. Jika strategi sudah tepat tetapi implementasinya lemah, maka platform mereka tidak akan berkembang. Dan jika mereka tidak melakukan evaluasi berbasis data, mereka tidak akan tahu apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Semua komponen saling terhubung. Satu kesalahan di awal bisa berdampak besar di akhir. Hal yang sama juga terjadi pada Entity Company, Nokia, Telecommunicate. Nokia ketika smartphone berkembang, mereka terlambat beradaptasi. Analisis lingkungan yang kurang tepat menyebabkan strategi yang salah, dan akhirnya kehilangan posisi pasar. Dari dua cerita ini, kita bisa melihat satu hal penting. Manajemen strategik bukan sekadar teori di buku. Ini adalah proses nyata yang menentukan hidup dan matinya sebuah organisasi. Tujuan akhirnya bukan hanya bertahan, tapi menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Apakah itu melalui inovasi seperti Apple, transformasi seperti Netflix, atau strategi lain yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi, jika Anda sedang membangun bisnis atau mempelajari manajemen, ingatlah, strategi yang hebat bukan hanya tentang ide besar, tetapi tentang bagaimana Anda menganalisis, merumuskan, menjalankan, dan terus memperbaikinya. Karena di dunia bisnis, yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat belajar dan beradaptasi.